Ya, teman-teman, kita kembali lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Seperti biasa, kita baca komentar dulu, teman-teman ya. Kalau kemarin saya kemalaman jadi nggak sempat bahas komentar ya. Baru siang hari dibahas komentar ya. Mohon maaf, teman-teman ya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman ya. Kita baca dulu dari Bro Arsa and Family ya. Family. Mina katanya ya. Mina, oke kita bahas nanti Mina. Dari Bro Muhammad Jumali ya. Nyimak, makasih ya Bro ya atas simakannya. Dari waktunya istirahat URBN, URBN. Nanti kita bahas URBN. Terus Koci katanya ya. Koci dari Bro Amen ya. Nyimak selalu sama-sama. Makasih ya Bro ya atas simakannya. Amin amin. Amin amin ya. Baru nyimak dah ada keperluan lagi besoknya using ya teman-teman. Swing aja teman-teman ya. Lebih santai kalau swing ya. Kalau investing terlalu lama, swing aja. Jadi syukur sabar bisa diterapkan di swing teman-teman ya. Dengan jangka pendek. Dari Brian ya. Cara bisa melihat tanda kenaikan dan penurunan. Oh ini di sini teman-teman ya. Masuk ke sini aja nih. Untuk tanda penurunan sama tanda kenaikan, teman-teman masuk ke channel saya dulu ya, channel ini dulu. Baru masuk ke playlist. Nanti cari yang namanya cara ya. Sengaja saya langsung bahas seperti ini biar nah cara. Nah, cara di sini. Ada cara, masuk aja ke cara, teman-teman. Lanjut, ada yang namanya si kepala merah, kepala merah sama ekor merah, ekor hijau. Ini nih. Nah, ekor merah apa itu ekor hijau ya. Terus yang si kepala merahnya mana? Nah, ini apa itu si kepala merah. Nah, teman-teman lihat video dua ini aja. Ya, itu untuk tanda penurunan sama tanda kenaikan. Oke, sip ya. Koci berusaha ditulis ya. Udah Koci, udah nanti kita bahas. DOS, DOS, DOS kita bahas kembali dari Bro Ajis. Bell, Bell, Bell kita bahas. Arto udah masuk. Agro belum masuk. Agro sama Arto nanti kita bahas ya. Terus dari pantau terus, apa kabar Nano? Ya, Nano gimana Nano? Kayaknya teman kita yang punya Nano sudah itu ya, sudah take profit kali ya. Sudah lama soalnya Nano baru ditanyain lagi CBRE ya. CBRE, CBRE. Nanti kita bahas CBRE sudah masuk ke Wotis ya. Arto udah masuk. Dari Bro Henry ya. Analisis terbaru untuk Adro apakah bisa ketutup gap harga atasnya, harga wajarnya berapa? Nanti kita bahas Adro. Nyimak dari Bro Muhammad Jumali ya. Keter itu Keter udah masuk ya, udah masuk Wotis tinggal dibahas ya. Coal baru masuk, kita bahas lagi. LAPD, kita bahas nanti. Demas padahal bagus, ya emitennya bagus teman-teman, cuman lagi downtrend Demas itu ya. Halo, apa kabar? Kabar baik, nitip BPKB katanya. Sama-sama bro ya. Bro juga kan sehat terus ya. BPKP itu dalam masa-masa lagi dikeluarkan berita-berita positif. Nah, gitu teman-teman ya. Ada yang lagi menyebarkan berita positif. PRC Euro kita bahas. Lanjut ke dinar. Harga wajar dinar katanya. HW berarti harga wajar ya dinar. Nanti kita bahas. Bumi sudah dibahas, tinggal dewanya aja ya bro ya. Nanti kita bahas dewanya ya. Bahas emiten banyak yang naik BBRM, Sochi, kelas ya nanti kita bahas ya. BBRM. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya aja, itu sebenarnya sudah dibahas teman-teman ya. Oke, Bumi sama Dewa sudah dibahas tadi ya, tinggal Dewanya aja belum dibahas ya. Dari Bro Henry ya, mohon pesan sama langsungnya bro ya. Ketika alhamdulillah seminggu ini Diva, Diva, nanti kita bahas ya. Oh Diva sudah masuk ya, tinggal di wasis aja. Eral, udah pernah bahas Eral, kita cek Eral teman-teman ya, sudah dibahas belum Eral? Kalau mau lihat dulu Eral itu posisinya di mana ya? Sudah dibahaskah Eral? Kita cek dulu teman-teman Eral.
Nah, udah dibahas, tapi sudah lama, teman. Bagus nih era, teman-teman nih. Bagus, teman-teman nih. Udah upgrade. Nanti kita bahas era ya. Bagus sudah upgrade. GTSI dong, GTSI. GTSI lagi, nggak apa-apa GTSI, teman-teman ya. WIRG, WIRG masuk lagi. IMJS sudah masuk whitelist, tinggal dibahas. Ikut nyimak dari Bromis Romas ya. Naik APLN, naik sering dibahas teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi APLN. APLN sudah masuk whitelist ya, tinggal naiknya kita bahas. Oke, beres teman-teman, sambil berjalan nanti ya. Baik teman-teman, bagi yang baru gabung ya, silahkan dicek-cek dulu video-video yang sudah saya bahas. Siapa tahu emiten teman-teman masih dalam pantauan teman-teman ataupun dalam bahasan ya, karena ada beberapa emiten yang belum menempuh garis kenaikannya ataupun garis penurunannya. Mungkin teman-teman bisa dicek dulu yang terbaru ini ya, tanggal 18 sama di tanggal 18 juga untuk harga wajarnya ya, untuk unit IPCM, DG, IK ya, sama ini beberapa emiten yang diakumulasi sama Foren ya, sama di bawahnya ada CPLBSBK-nya, itu adalah emiten punya teman-teman. Baik teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke IHSG kita. IHSG kita hari ini keren ya. Kerennya kenapa? Foren masuk. Foren sudah masuk pada 21,7 miliar. Transaksi sudah berjalan di normalnya 5,1 dan transaksi pun tidak lebih daripada 20 triliun lagi ya. Masih di saat-saat ketika IHSG itu santai-santai level sini teman-teman ya. Di angka 15-an. Berarti sudah mulai santai teman-teman ya. IHSG sudah mulai ke standarnya lagi, udah ke setelan pabriknya lagi gitu ya. Saya pengen sih 5 triliun, 6 triliun, tapi naiknya pelan-pelan ya. Ini sudah mendekati MA 10 teman-teman ya, bukan mendekati lagi, sudah mulai jebol MA 10-nya. Sorry salah. Sudah pas di MA 20-nya. Yang suka saya bilang lebih baik koreksi dulu aja untuk memperlihatkan bahwa IHSG akan terus nanjak ya. Karena dengan koreksi itulah membuktikan nih saya bangkit kembali. Nah, itu tandanya berarti IHSG akan kuat bisa ke angka 9 ribuan. Dan IHSG kita minus 59 atau 0,68% ya. Nah, karena turun si IHSG-nya tapi Foren sudah mulai ngambil lagi. Pertanda baik, ya teman-teman ya, pertanda baik. Jadi sekarang itu IHSG itu ada kolaborasi antara Foren sama broker-broker lokal teman-teman, broker-broker lokal yang mengangkatnya itu ya emiten-emiten ketokohan teman. Waktu kita kejadian di lokal sini terutama nih ya. Ini sangat kontras sekali kan di sini. IHSG-nya turun, IHSG-nya naik, tapi si Forennya turun. Tapi kalau di sini ada kerjasama yang baik ya antara saham ketokohan ya sama Foren cenderung ngambil ya, walaupun sudah ngebuang tapi tidak terlalu banyak buangannya. Dan per hari ini baru hari ini teman-teman ngambil ya, setelah beberapa hari teman-teman ya, 3 hari ya, 3 hari si Foren keluar hampir 1,2 triliun. Nah, baru kali ini si Foren masuk 421,7 miliar. Tapi si IHSG kita dimerahkan bagus ya, biarkan dia koreksi dulu. Oke teman-teman ya, lanjut ke emiten BBRI ya. Makasih ya teman-teman selama ini memberikan support terbaiknya ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang baiknya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua pembahasan itu adalah milik teman-teman sendiri gitu ya. Hanya ada yang sedikit kurang beres nih teman. Tunggu sebentar ya. Nah, sekarang sudah bagus teman-teman ya. Oke, BBRI bagus, sudah bikin supportnya. Kemarin merah tapi dibalas lagi hijau, sekarang dihijaukan kembali. Tanda kenaikan sudah mulai disentuh, MA10 sudah mau dibawa menuju ke atas. Tapi ada tapinya. Foren keluar ya 25,5 miliar. Tapi ada tapi juga, Forennya siapa yang masuk? Ada BK sudah mulai masuk, dan di domestik pun BK masuk, LG masuk, BQ masuk, teman kita banyak. Nah, jadi BK itu teman-teman ya, di Foren masuk, di bandar domestik masuk. Artinya apa? Artinya sama-sama juga teman-teman ya. Sekarang itu si BK ya, biar tidak terdeteksi ya untuk aliran Forennya, maka menggunakan yang namanya KTP kecamatan teman-teman ya. Jadi sebenarnya si
asing itu sekarang sudah nyaru di bagian daripada domestik ya. Memakai tangan-tangan lain lah istilahnya gitu ya. Oke, walaupun sekarang ada kenaikan, tetapi kalau dari pungutannya masih net sell ya. Berarti ini ada antusias ya dari pembelian ya, si XL berarti ngehajar kanan terus teman-teman ya. Tanpa untuk ngehajar sebelah kirinya. Jadi si barang itu dimakan teman-teman ya. Oke, XL, BQ, BKLG sudah mulai bagus, AZ juga sudah mulai bagus pengambilannya. Tanda kenaikan sudah mulai disentuh. Ingin saya itu kan lepas daripada bayang-bayang di bawah MA 200 ya. Jadi kalau pengen up ya harus nerobos MA 200-nya. Secara TA pun bagus. MA 10 sudah menghadap ke atas, target ya 4080 untuk ngebreak MA 200-nya aja. Saya ingin si MA 200 ini sudah mulai menghadap ke depan dan sedikit ke atas. Kalau sudah menghadap ke atas sedikit pun, itu tandanya dia akan mulai uptrend ya. Nanti kalau ditambah dengan si foreign sudah mulai net buy kembali, itu pertanda positif untuk BBRI. Lanjut ada BBNI pada gaspol teman-teman ya, gaspol. Ya, BBNI juga dihijaukan tapi ada dorongan. Terus masih bertahan di MA 200. MA 200 belum bisa menghadap ke atas nih teman-teman ya. Jadi butuh break nih minimal ke angka 4540 ataupun ke tanda kenaikan di angka 4610 gitu ya. Tapi per hari ini bagus ya. Si foreign sudah masuk 32,5 miliar. Dan untuk pola kalanya pun walaupun ada pembuangan tapi broker BK ternyata masuk juga ya di broker lokalnya. Foreign AKBK sudah mulai bergabung. Mudah-mudahan bisa break ya teman-teman ya. Minimal bisa menghadapi ini nih area 4460 aja, lebih 1 tick aja. Cenderung bagus. MA 10 sudah mulai di bawah kanal menuju ke atas. Tapi sayang banget MA 200 belum bisa dibelokkan untuk ke arah atas sedikit. Oke, teman-teman ya, kalau trennya masih sudah mulai. Tapi karena MA 200-nya belum menghadap ke atas, baru mulai tapi dengan catatan harus bisa membelokkan dulu teman-teman. Karena kalau tidak bisa dibelokkan masih posisinya betul uptrend, cuman posisinya belum stabil ya. Lanjut ke BMRI. Kalau untuk scalpingan sudah mulai enak tuh BBNI teman-teman. BBNI keren banget hari ini menembus tanda kenaikannya 1. Nah, ini udah kangen ya. Ini yang lama-lama nih MA 200 sudah mulai menghadap ke depan teman-teman ya. Bandar lokal sama bandar foreign cenderung keren banget. Silahkan aja teman-teman sudah mulai bisa. Tanda penurunan pun masih posisi aman di level sini teman-teman. Tanda masih aman ya. Masih posisi aman. Target dikit lagi ya 5.300. Foreign hari ini keren banget 472,7 miliar. Walaupun turun nanti ke level 4960 masih posisi aman karena satu masih ditahan di MA 10 sama MA 20-nya dan masih berada di atas MA 200 ya. Ini punya candle panjang. Ini sudah bikin support ya. Karena sudah lewat daripada MA 20. Nah, ini di up lagi ke MA 20 lagi. Jadi di support nih 4820. Jadi kalau nanti ada koreksi tidak melewati area supportnya 4820 cenderung keren ya. Kalau sudah lewat waspada dulu gitu kan, sudah melewati MA 20 juga gitu kan. Oke, target di angka 5.300 BBCA teman-teman. Mudah sedikit-sedikit target-target sudah mulai dilalui teman-teman, tanda kenaikan. BBCA masih tidak berkutik teman-teman di bawah MA 200 ya. Tapi hari ini keren 172,9 miliar foreign masuk, pada lokal pun ikutan masuk dan masih bertahan ya di bawah MA 10 juga ya. Baru masuk ke MA 10-nya aja belum dikunci MA 10-nya. Saya pikir haruslah teman-teman ya minimal tahun ini ya, habis tahun tinggal berapa hari lagi ya. 8.700 deh teman-teman ya, minimal lebih dikit aja dipastikan ya sudah mulai bagus dan MA 200 sudah mulai agak ke depan dikit lah gitu ya. Kalau untuk menghadap ke atas ya saya pikir ke level 8.900 lah teman-teman. Ini ada target gap ya, ini pasti ketutup lah untuk si BBCA. Teman-teman yang nyangkut ya silahkan aja untuk average ataupun untuk tambah muatan silahkan ya. Karena sudah mulai bisa berkembang karena si supportnya sudah terbentuk. Tapi pingin enak sih dia sudah mulai masuk MA 200 dulu teman. Tenang, jadi trennya sudah mulai terjadi gitu ya. Kalau ini kan belum terjadi trennya teman-teman, baru bikin support aja karena sudah mulai masuk ke MA 10-nya. Tapi sebenarnya belum sempurna apabila besok ada kenaikan lagi aja. Jadi MA 10 menghadap ke atas ya. Tapi sedikit sudah lumayan lah teman-teman ya. Nah, selesai teman-teman pembahasan BBCA, BBRI sama BBNI sama BMRI ya.
ditutup dengan BCA, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Cuman si BBCA belum ada keberanian untuk menerobos MA 200-nya ya. Tapi berupaya ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke Adro teman-teman ya. Ini dari teman kita ada Adro. Dari Bro Sugianto Yanto ya. Mau tanya Adro untuk investasi sampai 1 sampai 3 tahun bagus yang mana? Oh, ini yang itu ya. Untuk 1 tahun 3 tahun bagus teman-teman ya. Ini Adro itu sudah mulai bisa di-uptrend kan nih. Tahun depan mudah-mudahan sih bisa. Saya lagi menunggu MA 200-nya teman-teman ya. Nah, ini saya gitu lagi menunggu MA 200-nya. Kalau teman-teman pengen agak lumayan sedikit untuk nunggunya, untuk nunggu cuannya ya teman-teman ya. Enggak apa-apa atas sedikit, tapi trennya harus terbentuk dulu. Ini kan masih downtrend. Kenapa downtrend? MA 200 itu sering ditembus, tapi masih menghadap ke bawah. Sekarang dipaksakan nih, pas banget tanda kenaikan 1905. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan berupa gap. Nah, gapnya sangat lebar sekali, teman-teman ya. Jadi kalau gap yang sangat lebar sekali, lebih baik sabar dulu. Kalau mau ngambil, teman-teman tunggu dulu ya. Kadang-kadang suka seperti ini, teman-teman ya. Kadang-kadang emiten itu suka open gap tapi langsung naik gitu. Ada yang begitu. Tapi yang meninggalkan jejak penurunan nggak jadi masalah, teman-teman. Kalau enak itu nanti setelah MA 200-nya menghadap ke atas, teman-teman ya. Dan posisinya pasti di bawah candle. Itu akan lebih keren lagi. Teman-teman bisa naruh di situ juga posisinya sudah mulai trennya sudah mulai bagus ya. Sudah mulai uptrend lah gitu ya. Kalau sekarang kan masih posisinya si Adro ini kalau secara syarat untuk MA 200 ya, posisinya masih downtrend. Walaupun sudah ditembus ya. Sorry, ini sudah mulai uptrend. Cuman MA 200-nya masih menuju ke bawah dan dia masih meninggalkan jejak penurunan ya. Posisinya sudah mulai uptrend cuman belum stabil. Belum stabilnya apa? Karena belum bisa mengarahkan MA 200-nya ini nih. Bila mana MA 2 sudah mulai menghadap ke depan sedikit ke atas, nah saatnya dia up. Target sedikit lagi sini, 2110 ya. Saya tanya, bisa membantu analisa untuk Adro, apakah bisa ketutup gap harga atasnya, harga wajar berapa? Nah, begitu. Jadi si Adro itu, teman-teman ya, bisa ketutup harga wajar? Ya. 2100 pasti ketutup? Ya. Nah, ini harga wajarnya. Kalau pengen tahu, menghitung harga wajar, cek di video, teman-teman ya. Tinggal ketik aja 13, 11, 25. Ketik itu aja. 13, 11, 25. Cari Adro. Ya. Sudah dihitungkan 873 sama 224. Nah, sebab berdasarkan P/R rasio ya, berdasarkan rumus P/R rasio, si Adro ini harga sekarang itu masih kehitung mahal ya, karena harga wajar 8.700 untuk 3 bulan ke depan. Nah, tapi kalau berdasarkan PBP ya, masih di angka 2.200, ya berarti sekarang masih posisi agak murah dikit. Tapi kalau secara TA, teman-teman ya, betul MA10 sudah mulai di bawah karena menuju ke atas. Tetapi dia meninggalkan gap berupa gap up, dan MA 200 masih menuju ke bawah. Artinya masih ada yang namanya belum stabil, teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai bagus pengambilannya. Bandar lokal Poren cenderung keluar 17,6 miliar, tapi BK sudah mulai masuk. BK sekarang yang ngerajain ya. Hari ini teman-teman. BK, ZP ya, broker-broker itu ya. BB ya, di atasnya ada CXL teman-teman kita. Jadi kalau besok turun sampai ke level sini lagi, nggak usah khawatir dia untuk menutup PR-nya. Tapi kalau di up silahkan aja. Nanti kalau sudah mulai di up, target yang terdekatnya di angka 2120. Dan nanti lihat MA 200-nya ya. Kalau sudah mulai menghadap ke atas, saatnya dia uptrend. Untuk Adro, ya posisi pun dari tengah ke bawah, artinya sudah mulai murah lah teman-teman ya. Karena ini supportnya nih. Nanti ini lagi bikin support dulu teman-teman ya. Ini support di sini kan. Nah, sudah terjadi support di sini tapi nggak jadi. Nah, jadi itu di sini nih. Ini supportnya nanti ya. Karena sudah melewati MA10 ya, walaupun nanti turun kembali tetap menjadi support. Asal jangan di bawah support lagi ya. Di bawah support sudah menanti teman-teman di sini nih ya. Yang 1755. Oke, teman-teman ya. Untuk ADO sebetulnya Poren pun sudah sebenarnya Poren masih ada barangnya di sini nih. Kalau kita cek tanggal 15 Desember, kita cek 15 Desember ya, si AK itu masih punya barang 33 miliar, BK sudah punya barang 29, sedangkan pengeluarannya sedikit aja. Artinya si Poren masih ada di dalam, Smart Money masih banyak, barang lokal pun sudah mulai ngambil. Nah, barang lokal itu sekarang ada si XL sama si XC yang bagian daripada retail sudah ngambil. Tapi kalau di bawahnya itu cenderung, kalau berdasarkan informasi ini, ada bandar lokal yang masuk. Bisa CC, bisa YU, bisa SQ, gitu, bisa AI ya, atau enggak BQ sama CDX.
Nah, untuk XL sama XC ya bagian daripada smart money dan kebanyakan retail. Nah, retail juga sekarang udah gede ya teman-teman modalnya. Oke, teman-teman ya, untuk Adro seperti itu ya. Jadi si Adro ini masih belum stabil, walaupun sudah mulai menembus MA 200-nya tapi dengan open gap up. Tapi ini bisa terjadi kenaikan ya. Kenapa? Karena memang suka seperti ini ya cara mainnya untuk foreign, terutama BK yang kemarin seperti ini mainnya. Jadi nanti upayakan kalau teman-teman lihat MA 200-nya karena belum stabil, teman-teman lihat MA 200-nya. Biarkan dia meninggalkan gap berupa gap yang sangat lebar. Tetapi kalau MA2 sudah menghadap ke atas, saatnya uptrend. Biarkan ini menjadi PR nanti masa lalu, masa depannya. Bukan masa lalu, masa depan. Oke, Adro sudah. Sekarang buat, teman buat ya. Buat dari Bro Ajis ya. 221. Buat average 221, Muhammad ya. Dari inspirasi doa buat itu emiten punya ini emiten punya Konglo teman-teman ya. Dia prosesnya lama ya. Dia uptrendnya ya teman-teman ya. Ini emiten punya Konglo teman-teman ya. Jadi ada konglomerat masuk ke sini. Nah, target utama sudah tercapai teman. 1, 2, 3 tuh. Target utama sudah tercapai. Di sini pun sudah tercapai dengan baik ya. Target di bawahnya sudah tercapai. Kita tulis tercapai dulu sebagai sejarah ya bahwa kapan ngebahas nih, cek aja tanggal 15 gitu teman-teman ya. Kalau teman pengen tahu prosesnya itu kan cek tanggal 15 ya. Oke, teman-teman ya, itu sudah terjadi. Ini target utama beberapa kali tembus. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Saya tulis aja sini 5 kali. Target utama 5 kali. Nah, ini belum bisa ngebreak. Belum bisa naik kalau belum bisa ngebreak area target utamanya. Kenapa saya bilang target utama udah sampai sini aja? Karena waktu kita bicarakan sampai sini gitu kan. Saya memberikan target utama itu di sini. Jadi kalau ke atas itu bonus buat teman-teman gitu ya. Dan belum terjadi kan bonusnya. Makanya target utama saya di situ kan 5 kali tersampaikan kalau ya teman-teman yang bersyukur ya mungkin kalau yang dari awal sudah luar biasa teman-teman ya. Jadi saya tidak memberikan ke atas ke 300-an hanya sampai sini aja karena ini emiten yang di-up duluan. Jadi saya mau lihat siklusnya teman-teman ya. Ini kan dia baru mau bikin siklus. Ini kan baru siklus kenaikan, turun, naik. Nah, ini sekarang saya bikin di sini. Dia posisinya di mana nanti untuk ujungnya itu. Kalau dia ujungnya di harga mahal, maka ketika dia di bawah turun pun targetnya nanti harga mahal lagi gitu, teman-teman ya. Makanya ini harus butuh yang namanya break. Ini salah satu ada milik konglomerat. Jadi saya pikir lagi posisi uptrend. Pada lokal lagi nguasain dulu ya. Kita cek tanggal 18 ya. Pada lokal lagi nguasain dulu ya teman-teman ya. Walaupun di sini banyak teman-teman kita ya. Tetapi di sini terdeteksi 72.000 teman-teman. Jadi mereka bukan satu broker ya. Ada si GR, ya ada si HP, ada si AR, teman ada si AG juga walaupun sedikit. Tapi di dangkot brokernya sudah mulai keluar nih lagi sama si MG ya. Dia belum bikin support ya. Saya pikir dia walaupun turun ke sini kan belum dikatakan support ya. 186 mau berkata hanya tanda penurunan aja. Akan dikatakan support sama saya ingat kalau sama orang lain mungkin ini akan menjadi support gitu. Kalau saya enggak. Support itu ada yang bilang begini teman-teman. Support itu ada yang namanya support itu resist. Yang tadinya awal resist jadi support jadi level sini. Kalau saya mah cenderung yang terlihat kebuka aja. Jadi yang ini tuh sebenarnya saya tidak akan dipergunakan sebagai nanti targetnya karena sudah ketutup semua. Sama candle yang sekarang kan ini kan sudah menjadi masa lalu ya. Ya masa depan saya itu yang terbuka. Ya, modelnya kan masih terbuka nih, tidak dihalangin artinya masih di target. Kalau untuk yang sudah ketutup udah saya tidak akan menjadi target, tapi kalau yang terbuka lebar model tanda kenaikan berupa gap, gap down, terus kepala merah teman-teman. Itu menjadi target untuk teman-teman ya. Ini belum bikin support teman-teman ya. Jadi kalau syaratnya support dari saya itu harus bisa melewati MA20-nya dulu. Bila mana sudah melewati MA20, lalu ada putar balik lagi dan masuk lagi ke MA10, maka yang terendahnya saya bikin support. Itu support dari saya teman-teman ya. Kalau teman-teman silahkan aja. Sebenarnya kalau si buat itu turun lagi ke level bawah, yang penting dia tidak buang level sini aja nih. Candle panjang ini nih, satu tick aja disisain, 147. Itu masih posisi bisa dikatakan uptrend. Kenapa? Karena MA2 harus berada di bawah, tapi terkadang kan terlalu dalam ya.
Ada beberapa emiten yang memang turunnya dalam sampai ke 3/4 kadang-kadang teman-teman ya, baru dipantulkan. Ada yang baru 1/4 dipantulkan, ada tapi rata-rata setengah ya. Kurang lebih setengah lah teman-teman. Kalau setengahnya sudah mulai diturunkan, nah kalau setengahnya dia tidak terjadi pantulan, waspada teman-teman ya, dia bisa ngambil 1/3-nya gitu kan. Tapi dalam posisi kalau secara EMA ya masih posisi uptrend, makanya itu untuk swing harusnya swing itu satu paket, bukan satu paket, satu tarikan aja, ini satu tarikan nih. Red sama sini satu tarikan ya. Jadi tidak apa namanya terlintas lagi sama MA 20 untuk dilewatin lagi. Nah, untuk buat teman kita nyangkut di harga 221 ya. 221. Udah cuan dong teman-teman 256 ya. Kalau pingin swing pendek ya. Nanti teman-teman kalau dia jatuh ke level sini masih posisi aman ya 186, cuman dia belum dikatakan support ya. Kecuali kalau sudah jebol MA20-nya atau kan naik nih teman bisa naik gitu kan. Nanti kalau sudah jebol MA20-nya masih posisi dia bisa dikatakan sebagai support. Kalau sekarang dia belum bikin support ya. Oke, target sudah tercapai 5 kali teman-teman. Apabila sudah break support maka dikasih bonus ke level 300. Berapa 300 pas ya? Kadang-kadang saya kasih tanggal aja di sini ya. Nah, oke beres teman-teman, tanggalnya beres ya. Tanggalnya beres. Ya. Sip, kita gedein dikit ya. Oke. Sip ya untuk si obat ya. Butuh break dulu target utama. Bila mana target utama sudah disampaikan dengan body, maka akan saya lanjutkan ke level 300 sebagai tanda kenaikan. Kenapa saya bilang tanda kenaikan bukan target? Karena ini ada peluang dia bisa naik lagi ke atas ketika ada space seperti ini. Ini posisinya masih di bawah harga tengahnya teman-teman. Artinya masih turun sedikit gitu, agak murah. Foreign hari ini masuk walaupun sedikit ya. Ada CC bagus teman-teman CC ya, cuman dorongannya terlalu kuat gitu di area targetnya. Oke teman-teman ini sekarang kota ya. Maaf ya baru dibahas teman-teman kotanya. Saya pingin sih ngebahas semuanya gitu teman-teman, cuman ya apa daya teman-teman. Oke dari Bro Sugeng Purwadi ya, Bro Sugeng 6409 bahas kota, makasih sama-sama. Dari gudang ada kota, makasih sama-sama. Ya nanti kita bahas kota. Sekarang kita bahas kota, sorry. Kota FCA kelas 1 sudah di angka 50. Wah, keren teman-teman nih. Sudah di angka 50 berarti keren. Yang kita ganti tanggal dulu. Ingat ya untuk saham-saham FCA saya hanya menargetkan sementara ini ke kebebasan aja. Kita catat di sini. 50 tanggal berapa? Mudah-mudahan sih sekarang diberikan kemarin ya. 50 ya. 15 ya. Tanggal mulai masuk ke 50 tanggal 15 ya. 15 12 25 perkiraan. Ini tapi kalau mereka bertahan di angka 50 ke atas ya. Perkiraan bebas itu berarti Desember, Januari, Februari, Maret ya. Maret tengah berarti ya. Maret perkiraan aja nih ya. Maret. Kadang-kadang suka disatuin sama Februari atau nanti di Maret awal gitu ya. Kalau biasanya suka berjamaah tuh teman-teman ya. Ini untuk memberikan liquid juga biar transaksi itu banyak nanti di bursa. Mungkin ada strategi itu untuk BI itu biar di hari pas pelepasan FCA itu transaksi banyak teman-teman ya. Makanya kadang-kadang berjamaah gitu ya. Oke, Maret 2026 ini perkiraan saya segitu teman-teman. Desember, Januari, Februari, Maret ya. Maret pertengahan, perkiraan Maret pertengahan. Pertengahan berarti sekitar tanggal segini lah gitu ya. Pertengahan atau enggak Maret akhir deh teman-teman. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan sesuai dengan perkiraan, asal dia tidak jatuh dari 50 ya. Asal dia tidak jatuh dari 50 kembali. Kita FCA-nya kita kita update ya. Oke, posisi bagus. MA10, MA20 masih berada di bawah candle, bandar lokal pun keren banget. Ini yang menguasain bandar lokal teman-teman, sama dibantu sama Smart Money. Kita jadi kenaikan hanya butuh 3 bulan aja untuk bertahan di angka 50, maka dia akan bebas daripada FCA. Nanti setelah bebas FCA akan saya tentukan target ke depannya seperti apa. Yang penting fokus terhadap kebebasannya aja dulu. Manfaatin itu teman-teman ya untuk si kota ini. Keren teman ya si kota ya untuk pungutannya ya. Terlepas dari berita apapun saya teman-teman hanya melihat dari teknikalnya aja sama MA-nya. Oke, yellow kena suspensi ya. Target yang kedua sudah dicapai. Terakhir bandar lokal masih ada barang banyak, bandar foreign baru masuk. Kalau yellow katanya
Yellow maksudnya untuk Yellow kapan ya buka suspensinya? Lama banget. Jadi Yellow ini 1, 2, ya tanggal berapa nih? 8 ya. Sekarang 18, 10 hari. Ini bisa harusnya seminggu teman-teman nih. Cuma kayaknya kebanyakan di suspend si Yellow nih. Ya. Ini kalau dia itu kan harusnya seminggu teman-teman. Tapi sekarang sudah dari mulai tanggal 8 ke tanggal 18 ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah berarti lebih daripada seminggu. Bisa jadi sebulan teman-teman. Gimana kalau sebulan ya? Yellow nih pembukaan tinggal 3 Desember, tanggal tanggal 4-nya bikin ulah, tanggal 5-nya dihentikan. Padahal baru baru kemarin ya. Ini baru kemarin pada teman-teman penghentian sementara udah ya pembukaan kembali dulu. Oh, harusnya sih ini hanya seminggu harusnya teman-teman. Kenapa dilamain ya? Harusnya ya seminggu teman-teman ya. Jadi suspend 1 hari, ditaikin lagi harusnya seminggu ini. Harusnya seminggu ini teman-teman ya. Harus kayak makanya saya bilang kan peraturan B itu ambigu gitu ya. Harusnya kan tanggal 8 kena suspend, tanggal berapa kira-kira? Tanggal 8 di sini kan harusnya tanggal 15 sudah mulai bebas, tapi ini sudah lebih daripada 3 hari. Nah, berarti ini bisa lebih daripada seminggu, bisa 2 minggu ataupun nanti bisa sebulan teman-teman dikena suspendnya. Ya, padahal ini sudah banyak tanda-tanda kan sudah menanti gitu ya. Karena dia tidak menaati peraturan B ya. Tapi di sisi lain ya, yang suka saya bilang bahwa si BI ini kadang-kadang ambigu itu peraturannya berubah-ubah ataupun tidak tetap gitu ya. Tidak berlaku hukum tetap. Tidak berlaku hukum, bukan hukum, peraturan tetap gitu ya. Jadi ambigu. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan. Jadi di situ memang dijelaskan bahwa yang berhak untuk melakukan pembebasan suspensi adalah eh, pihak BI. Tetapi di situ juga ada catatan. Silakan mengajukan untuk pembebasan eh, istilahnya pengajuan lah gitu untuk dipercepat bisa aja. Setelah dijelaskan mungkin dipertimbangkan, dirapatkan baru apakah akan dibuka secepatnya atau ngikutin aturan baik. Kalau ngikutin aturan baik harusnya kan seminggu, tapi peraturan itu bisa dibikin sama baik bisa sebulan, bahkan bisa 2 bulan gitu, tergantung daripada si bayinya pemeriksaannya seperti apa teman-teman ya. Kalau masih dianggap tidak layak untuk dibebaskan, tidak akan dibebaskan. Tapi kalau sudah mulai layak, akan dibebaskan. Padahal lagi asik-asiknya si Yellow ini ya. Teman-teman juga sebagai retail sudah nanjak tinggi gitu kan. Ternyata pengganggunya alasan si B sih suspensi untuk melindungi. Ini dia emiten yang di-downtrend kan, emiten 50-an. Jadi kalau dia sudah naik tinggi, teman-teman ya. Ini catatan nih, ini milik bandar ya. Kalau dia kan punya punya siklus sampai ke level sini ya, 325. Nah, mungkin teman-teman bisa target ke harga tengah ataupun nanti ke atasnya bisa. Nah, ini milik bandar ya. Saya aja mereka ke angka 300 berapa nih? 334 ya. Target. Tapi untuk sementara di sini dulu baru ke sentuh sekali doang kena suspend. Nanti mungkin dia harus diturunin dulu teman-teman. Kalau pengen ngikutin ngikutin B ya, dia akan diturunin dulu. Habis itu ada istilahnya bangkit kembali. Nah, nanti akan naik pelan-pelan. Kalau pengen ngikutin aturan BEI. Tetapi kalau pengen diistirahatkan lebih lama lagi, cenderung dia akan menabrak aturan BEI, terus dinaikin, kena suspend lagi lebih pada 1 bulan ataupun lebih lama seminggu. Nah, dia istirahat. Tidak akan ngapa-ngapain dia. Selama seingat udah lama kan nggak ngapa-ngapain, itu diliburkan ya. Tapi sebagai informasi terakhir, memang bandar lokal jualan di sini jualan, tapi sedikit dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya, apalagi ini baru bebas FCA gitu ya. Nah, ini suspensi. Bandar Forenmu sudah mulai masuk walaupun sedikit cuma 683 juta gitu ya. Tapi menandakan bahwa emitennya lagi dimainkan lah teman-teman. Ini juga open gap, open gap up, open gap up, open gap up. Nah, hati-hati ya kalau turunnya nanti open ARB, open ARB, open ARB ya. Di arah-arah nanti jangan lupa dia ARB, ARB, ARB gitu ya. Karena dia masih punya PR di angka 50 pagi. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan sih ya harus dituntaskan dulu sih tanggal 328 nanti kalau mau ngambil di bawah aja ya. Ingat emiten ini emiten 50-an dan bandarnya bandar lokal karena dia mampu membebaskan
dari FCA itu adalah Bandar Lokal. Karena Bandar Foreign sudah cenderung angkat tangan. Walaupun ada yang masuk Bandar Foreign waktu FCA ya, itu biasanya dari kalangan broker lokal tapi nyaru sebagai foreign. Ya, oke teman-teman seperti itu ya. Untuk yellow seperti itu. Sabar teman-teman ya untuk melakukan pembahasan sabar. BSSR ya, BSSR. BSSR. Dari Brodam Marce 986. BSSR. BSSR. BSSR status downtrend ya. Punya dividend trap. Ini pasti ke sini. 4.200 pasti. Kenapa pasti? Gap yang sangat lebar. Itu kalau gap yang sangat lebar, teman-teman, pasti ketutup. Cuma saat ini posisinya downtrend ya. Kenapa downtrend? Karena MA 200 berada di atas. Nanti ke targetnya kira-kira sementara kemana sini? Nih 3.900 dulu ya. Jangan jauh-jauh dulu. Nah, baru setelah di break, teman-teman ya, di break MA 200-nya dan mampu bertahan di atas MA 200-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi, terutama untuk menjemput PR-nya di 4.200. Itu BSSR ya. Kita cek BSSR posisi di mana, karena posisi sangat menentukan. Ternyata dia di harga premium ya. Semenjak tahun berapa harga premium sini ya? 2022 ya. 22, 23, 24, 25 ya. Sekitar 3 tahunan biasa dijual di harga premium. Jadi kalaupun harga murah hanya di harga tengah aja, di angka 3458. Tapi selama ini dia jualin harga mahal ya. Dan posisinya posisi downtrend. Kenapa downtrend? MA 200 berada di atas. Oke teman-teman ya, BSSR nanti bisa ke level sini. Untuk area penurunan ada di level sini satu doang teman-teman di angka 3730 ya. Nah ini nanti support kan dijebol ya, support ini menjadi support baru nih. Kenapa saya bilang support baru? Karena selama ini ya supportnya bukan di sini ya, di sini supportnya. Kenapa? Karena sudah melewati MA10 lagi. Semenjak dia lepas daripada MA20 ya, nah barulah dia menyentuh MA10 lagi itu kemarin ya. Nah sekarang sudah dikunci MA10 sudah menghadap ke atas. Nah ini ada sebagai supportnya 3860 supportnya. Tapi karena tidak ada tanda penurunan, akhirnya ini saya biarkan aja menjadi supportnya. Nah teman-teman ya, ternyata si bandar lokal itu sudah akumulasi lagi di sini nih. Di tanggal 13 Oktober akumulasi, tapi bandar foreign cenderung keluar. Ya, bandar foreign cenderung keluar dari mulai bulan November ya. Terus keluar teman-teman. Sini juga kosong kan foreignnya. Tapi di sini yang menguasain adalah bandar lokalnya. Jadi si bandar lokal lah yang menampung barang-barang daripada bandar foreign. Oke, targetnya sedih dulu ya ke angka 399. Sudah mulai bagus teman-teman. Cuman karena MA 200 berada di atas, targetnya di sini. Tapi kalau sudah jebol, maka ke sini nih. Pasti ini kejemput. Ya, gap sini. Nah, di juga ada dividend trap juga kan di sini nih. Di tanggal di angka berapa nih? Di 4.300 gitu ya. Nanti juga ada dividend trap. Itu pasti kejemput. Cuma sekarang lagi downtrend dulu, targetnya jangan jauh-jauh dulu. Oke, teman-teman, BSSR seperti itu ya. Sorry. Padi sekarang teman ya. Padi. Senggol padi, semoga sehat selalu berkah cuan selalu. Amin. Makasih ya bro. Padi ya. Dari bro shot pancing mania ya. Dari Muhammad Sahrul Padilah. Saham padi. Dari Eka RJP triple 7. Akhirnya padi dan pipa mulai bangkit. Semoga lanjut terus. Amin. Boleh itu masih INPC. Jadi mau dibahas INPC-nya. Saya tahu dulu ya INPC ya. INPC ya. Udah masuk tuh INPC teman-teman. INPC udah masuk ya. Tinggal dibahas aja ya. Sip ya, tinggal dibahas tapi kita bahas padinya dulu ya. Oke, padi teman-teman. Ini kepunyaannya salah satu induk daripada perusahaan investasinya Happy Hapsoro, teman-teman, Mr. Haha ya. Sudah masuk 5% di sini, teman-teman. Jadi hanya tinggal ada berita raih isu, teman-teman ya, di sekitar bulan Agustus sama September. Tapi setelah bulan Agustus sama September saya belum dapat berita lagi. Untuk terutama bulan November sama Desember ini belum saya terima lagi. Ini mungkin lagi proses dulu, teman-teman ya.
Nanti kalau sudah ada informasi ataupun teman punya informasi untuk right isunya, nah biasanya itulah saatnya si emiten teman-teman ya melakukan aksi korporasi dan akan membangkitkan semangat juga itu. Tapi ini ingat teman-teman ya, dia itu punya free float di masyarakatnya gede teman-teman ya. Saya lupa ngasih tahu teman-teman ya. Tapi bisa aja teman-teman dia tidak melakukan yang namanya tidak melakukan yang namanya right issue tapi mau ngambil saham dari masyarakat ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi pengendali baru yang punya banyak sahamnya gitu teman-teman ya. Kita cek di sini. Kita cek profilnya dulu ya. Lu sudah pada tahu ya teman-teman ya. Ini padi ini nih ya, di 92%. Nah, ini Sentosa bersama Mitra itu perusahaan punyanya Mr. Happy Hapsoro ya. Di sini tidak ada pengendalinya teman-teman ya. Maka ini akan ada pengendali baru kalau dia menguasai sekitar ya minimal 50% lah teman-teman ya. Makanya apakah dengan raigisu atau pengambilan satu buyback saham lah di masyarakatnya teman-teman ya. Kalau kita lihat insider apakah sekarang sudah ada teman-teman ya pengambilan dari insidernya kita belum, hanya tanggal 21 Februari aja. Jadi tidak ada yang namanya pengambilan lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya seperti itu ya. Punya 15 perak si Habib Hapsoro punya 15 perak. Bayangin ya kalau sekarang dijual teman-teman berapa ratus persen teman-teman ya. Oke teman-teman padi kita bicarakan lagi. Padi kemarin sudah dijebol EMA 10-nya sudah mulai bagus dan gapnya sudah mulai direbut kembali, sudah ditutup. Nah ini tanda kenaikan saya bikin di sini. 161 tanda kenaikan. Bila mau uptrend dia harus bisa lebih daripada 161, minimal di angka 173. Jadi target yang terdekatnya di sini dulu ya, di angka 200 berapa nih? 230-an ya, 240-an. Nah, ini saya bikin area penurunan di sini, aman nih. Ini area aman. Aman bukan di sini aman ya, teman-teman. Itu masih posisi support ya. Tar dulu. Nah, ini sudah menjadi support, teman-teman. Kenapa jadi support? Dia kan jebol EMA 20, terus dimasukin lagi ke EMA 10-nya kan. Nah, ini sudah menjadi support nih. Jadi jangan kalau dia jebol support waspada ya. Bisa kamu kelepas ini 91 81 karena dia punya yang namanya gap ya. Tapi kalau trennya masih bagus, masih uptrend. Bandar lokal cenderung keluar hari ini keluar bandar lokal ya. Kita cek untuk bandar lokalnya siapa yang keluar. Ada MG, YPMU tapi perhatikan LG sudah mulai ngambil. DH sudah mulai ngambil. Mungkin sebagian CC yang atas nama institusinya sudah mulai ngambil. Ditambah sama CGR. Kita cek untuk forennya walaupun keluar si AK, si CC, si AG keluar tapi YPI sudah mulai masuk nih. Ini broker bagus teman-teman ya. Dia atas nama institusi biasanya dan termasuk golongan foreign juga. Kalau kita perhatikan bandar lokal betul keluar tapi diambil sama bandar lain atau bandar luarnya. Tetapi perhatikan untuk bandar foreignnya cenderung ada di atas ya. Kemarin ada pengambilan, pembuangan, ngambil lagi, buang lagi, ngambil lagi 3 hari, buang 1 hari ini. Dan masih ditahan di tiangnya nih. Kalau dia roboh tiangnya artinya dijebol teman sampai ke angka 112 waspada ya. Tapi kalau ditahan di satu titik di atas alasnya 114 berarti sekitar 115, 116 lah gitu teman-teman. Yang penting di atas sedikit lah. Terus besoknya ada pantulan, nah siap-siap dia akan uptrend kembali. Tapi kalau malah dijebol ya waspada. Nih sudah menanti teman-teman. Si gap-gap ini adalah tanda penurunan. Oke teman-teman seperti itu ya untuk padi. Nah kalau teman-teman mau scalpingan teman-teman ya silahkan aja. Ya ini lumayan naik turun kok. Tadi saya sempat lihat di sini juga seperti ini. Naik, turunin lagi, naik lagi dikit, turunin lagi, naik dikit. Artinya bisa ngambil 1 sampai 2 tick lah. Nah, sekarang semuanya lagi bergabung nih antara EMA 10, EMA 20, EMA 200-nya bergabung semuanya. Hanya butuh pematik doang. Dimantikin kan ada gap nih. Nah, 152 sudah terlihat jelas semua di bawah candle. Saatnya dia bisa naik kembali. Target 1258 untuk swingnya teman-teman ya. Kalau untuk scalpingnya sampai sini aja juga bagus teman-teman. Sekarang harganya berapa nih? 133. Tunggu dulu ya. Jadi targetnya bisa ke angka 149, 150 lah teman-teman. Targetnya bisa ke arah situ lagi. Sini ya. Nah, 150-an bisa teman-teman. Nah, dia meninggalkan gap di sini gap nih teman-teman. 149 itu gap ya. Kan dia open di angka 141 ya. Diturunin ya. Terus sempat di up, saya sempat lihat tadi soalnya si padi ini teman-teman. Sempat lihat ya, aksi seperti itu. Jadi teman-teman kalau dia posisinya saya liatin teman-teman posisi kalau teman pengen si padi
1 tick atau 2 tick ya. Tadi saya lihat itu pergerakannya. Biarkan dia turun dulu ke bawah, teman-teman ya. Nanti pas ada pantulan beberapa kali. Contohnya 133, 132. Contoh nih. 132, 131, 132, 133. Turun lagi ke bawah. Terus berulang-ulang, teman-teman ya. Nah, jangan yang ketiganya ya. 2 sampai 3 kali teman-teman ambil aja. Nanti biasa naik tuh 2 tick ya. 133, 132. Nanti 134, 135, 136. Nah, teman-teman jual di 135-nya. Lumayan kan 2 tick, teman-teman. Itu untuk scalpingnya seperti itu. Karena saya lihatin tadi, oh mainnya seperti itu. Kalau dia lagi scalping, lebih baik tunggu dulu sampai dia ke bawah dulu sedikit. Kalau dia mau niat di up, pasti langsung ditarik. Tapi kalau dia dimerahin pun, masih ada dorongan-dorongan. Masih ada keluar masuknya, teman-teman ya. Jadi volatil, teman-teman. Untuk si padi ini volatil. Walaupun secara istilahnya secara apa namanya free float ya, free float di masyarakat 92%. Apakah itu banyak yang nyangkut ataupun tidak ada yang nyangkut? Harusnya kalau sebanyak itu teman-teman lot yang tersebar di luar, kalau dikuasain sama retail, kalau sudah seperti itu pasti cut loss. Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Berarti yang menguasain 92% itu bukan dari kalangan retail ya, dipastikan. Karena kalau sudah naik seperti ini, pasti kebanyakan cut loss, teman-teman ya. Daripada turun lagi, daripada FCA lagi. Rata-rata seperti itu. Ya, pokoknya masih akal masih ada nih, teman-teman. Tuh malahan malahan retail ngambil lagi. Berarti kan yang nyangkut-nyangkut pakai broker retail itu dipastikan dia bukan dari kalangan retail gitu kan. Bisa jadi smart money yang memang atas nama perusahaan, yang kalau katos kerugiannya besar jadi simpan, jadi si bandar juga bisa mempermainkan harga gitu ya, tidak akan diguyur sama retail gitu. Kalau retail nyangkut apalagi atas nama perusahaan gitu ya, sulit dah untuk digempurnya gitu kan. Makanya sekarang retail banyak yang ambil lagi kan, berarti kan bukan dari kalangan retail biasa gitu kan, biasa aja smart money gitu ya, walaupun sudah banjir di masyarakat. Oke teman-teman ya, untuk padi seperti itu ya, sudah mulai bagus teman, tinggal harusnya kunciannya jangan di sini. Harusnya saya pikir di 161, 166 gitu kunciannya. Itu kan lebih keren lagi. Kerennya sudah mulai kembali lagi dan naik targetnya di angka 248. Oke, untuk kita tanggal 2 deh. Si Poren nih, yang masih banyak barang siapa? Tanggal 2 itu yang si AK masih punya 2 miliar ya teman-teman barangnya. Jadi artinya masih posisi baik-baik aja teman-teman. Oke, untuk Cielo biasa sudah, Padi sudah, Bali sekarang teman-teman, Bali. Ini Bali baru dibahas deh teman-teman. Bali kayaknya baru dibahas nih. Bali lanjut emiten Bali. GGRP ya. GGRP sudah masuk belumnya? GGRP. GGRP. Oh, belum masuk ya GGRP ya. Saya masukin ya nanti ya. GGRP. Oh, 9 hari yang lalu ya. GGRP kita masukin ya. Berarti masukin sekarang aja deh habis ini. Habis si Bali baru GGRP ya. Kalau sudah lama ya. Mohon maaf ya teman-teman. GGRP habis Bali saya sini berarti. GGRP. GGRP. Oke teman-teman ya, kita bahas saham Bali dulu. Oh, Bali sudah nyampe target teman-teman. Udah selesai ini, tercapai. Udah lama ya teman-teman nih. Tercapai, kita hapus aja posisi uptrend. Coba ini kita cek Bali, di mana sih Bali sekarang posisinya? Bali. Udah mahal teman-teman, waspada ya. Waspada sudah mahal ya. Ini emiten sudah mahal. Saya hapus aja ya, kalau sudah tercapai dengan baik, saya akan kasih tanda kenaikan. Ini posisinya sudah mahal banget. Lebih baik teman-teman santai aja dulu kalau mau ngambil ya. Kenapa santai? Kita lihat dulu nih area sini. Apakah sudah? Saya kasih tanda yang namanya cek Bunda Cat. Ya, sekarang saya punya apa namanya? Harusnya ngasih tahu dari cek Bunda. Nah, kalau sudah saya mengatakan cek Bunda Cat berarti sudah mampet ya.
sudah mampet di area Bunda catnya. Nah, gitu teman-teman ya. Maka saya akan kasih tanggal aja di sini untuk area break aja. Bila mana area sini di break, maka akan terjadi kenaikan yang lebih. Tapi dari saya sudah selesai targetnya ya. Ini tanda penurunan ya. Sangat jelas sekali itu kan ada gap yang belum diselesaikan dengan body. Kalau posisi masih posisi uptrend teman-teman ini ya, dana lokal pun belum jualan dan ini bid turnovernya pasti tipis nih. Ya, tipis teman-teman. Ini harus diakuin bid turnover tipis itu ya gampang naik, gampang turun. Tapi kalau teman-teman ingin punya banyak barang susah. Artinya ini tidak liquid teman-teman. Ini tidak liquid ya. Oke teman-teman hindarin aja. Kalau saya sih teman-teman lebih baik hindarin aja emiten yang seperti ini loh. Tapi kalau teman-teman ingin punya barang si Bali ini lebih baik di bawah aja belinya. Di bawah aja. Dikasih kok ke bawah. Angka 800-an ya, dikasih ke bawah. Karena sekarang posisi sudah mentok, teman-teman sudah mentok. Tapi saya kasih tanda di sini, cek Bunda cat. Artinya kalau nanti sudah terbuka antara harga atap sama harga body, maka cenderung dia akan up kembali. Tapi kalau tidak tersentuh sedikit pun, ya cenderung dia masih ditahan di sini aja, hanya sama shadow aja, tidak dengan body, maka saya nyatakan MBTN ini memang sudah harga mahalnya di sini, di angka 2000-an. Ya, waspadalah terhadap MBTN yang seperti ini. Ini supportnya itu cuma satu di sini doang. Ini belum dikatakan support. Ini bukan support, ya, karena tidak melewati MA10, hanya biasa aja, tanda penurunan biasa aja, bukan supportnya. Ini support, bukan ini tanda penurunan. Saya bikin di situ. Bila mana dia turun masih mampu bertahan di MA 10, 1, di MA 20, 2. Nah, dan satu lagi di candle panjang ini tapi tidak lepas daripada satu tick di atasnya, itu masih posisi bisa di up kembali walaupun sementara tapi lumayan. Tapi saya sarankan bid dan over tipis. Bid dan over tipis artinya tidak liquid ya. Terus apalagi teman-teman ya, harga sudah mulai pucuk ya. Nah, maka saya kasih tunda cat. Bila mana terjadi break, maka teman-teman langsung lihat di sini apakah pucuk sama harga atapnya sudah mulai ada perkembangan untuk ada space, maka itu akan terjadi kenaikan lagi karena si barang lokal nanti pusing jualan di mana gitu. Oke, sekarang GGRP teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat sebuah emiten dan GGRP, kita cek GGRP. Kalian ya cuma satu doang ya. Bahas saham GGRP, dia sideways terus udah lama, saya kira sedang ancang-ancang, nggak taunya masih saja sideways, turun dikit balik lagi dan naik dikit turun lagi. Nah teman-teman itu namanya lagi mengganggu psikologis ya, dan langsung dinaikin kan. Nah itulah gangguan psikologis teman-teman. Jadi kalau ada emiten yang sudah teman-teman tahu seperti ini sudah lama sideways terus gitu kan, model GGRP gitu kan contohnya. Dia sudah mulai MA 200 berada di bawah kira, tapi dia naik dikit, turunin lagi naik, tiba-tiba dem aja teman-teman ya. Nah ini lagi menguji strategi iman teman-teman ya, psikologis teman-teman. Kalau teman-teman tidak tergoda ya santai aja, memang kebiasaannya. Kita lihat kebiasaannya teman, cuma GGRP kita lihat. Kalau dia mau up itu GGRP ya, hanya tinggal butuh waktu. Teman-teman kalau beli di harga bawah kan hanya tinggal nunggu aja, nunggu cuan. Ingat ya emiten ini 193 ya. Nih, twing naik turun lagi. Ini posisi masih dari tengah ke bawah, artinya masih ada cenderung bisa di up kembali. Dia punya yang namanya siklus ya, turun naik turun naik. Nah, apa sih siklusnya? 676. Tapi teman-teman jangan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Bisa teman-teman ke level 408, 405 ya, atau nanti ke harga tengah aja 511 sudah cukup 200 poin teman-teman ya. Baru setelah break teman targetkan ke level 668 atau di angka 598 atau 600 lah. Jadi masih ada peluang naiknya, tapi dia belum bikin yang namanya support ya. Dia sudah ngasih tanda kenaikan, penurunan, ini gap juga sangat lebar sekali. Sebagai tanda penurunannya, ya tanda penurunannya. Nanti bertahap aja. Ini kalau terjadi penurunan lagi untuk koreksi akan lebih baik lagi ya, walaupun naiknya ugal-ugalan gitu ya. Kenapa saya bilang ugal-ugalan? Biasanya gini, turun, naik lagi pakai gap gitu. Turunin lagi langsung ya. Tanpa ancang-ancang turunin lagi. Nah, ini si Forex sudah ngambil per hari ini, teman-teman ya. Sampai kali sini ada gap dan sudah si candle panjang sudah dilewatin. Tapi ingat ya, terkadang susah diprediksi gitu ya.
Makanya saya bilang tanda kenaikan sama penurunan itu lebih baik jadi patokan itu aja. Bila mana dulu turun teman-teman karena sudah si kanal panjangnya dilewatin ya, ya berarti di sini batasnya nih. Ini batas aman. Ya, sampai ke MA20 batas aman. Tapi kalau dia bikin support melewati MA20 lalu ada pantulan lagi, cenderung dia mau mempertahankan dan dia akan up. Tetapi bila mana dia terus sampai dia lewatin MA200 dilewatin, fake, dia sudah mulai downtrend kembali. Kalau sekarang posisinya masih uptrend. Kenapa? MA200 berada di bawah walaupun jauh jaraknya, tapi dikatakan sebagai uptrend. Ya, oke. Ke atasnya sini dulu ya, biar break sini dulu, nanti kita lanjutkan untuk target selanjutnya, karena masih ada peluang nih teman-teman. Masih ada peluang untuk nah, kita kasih tanggal dulu deh, 18, 12, 25. Nah, ini tanggal yang saya canangkan. Nah, kita cek di sini teman-teman Bali ini nih, di tanggal berapa nih? Bulan tanggal tahun 2024 ya. Nah, kita cek untuk ikan yang tertinggi berapa ini? Di angka 360 ya. Nah, didatarin teman. Suspensi ini teman-teman, bangor berarti nih. Ya, emiten pantesan teman 360 ya. Wah, ini mah pasti ketutup semua nih gap nih. Ini gap ini teman-teman. Gap, ini gap ya. Nah, ini semuanya. 625 teman-teman sebagai tadi targetnya. 478 yaitu gap ya. 530 yaitu gap. 388 juga gap. Udah semua gapnya jadi target. Tinggal teman-teman pilih mau ke level berapa ya. 360 kan terakhir itu. Nah, 3 sini nih. Lanjut 392 ya, karena gapnya sangat lebar sekali sudah dipastikan pasti ketembus. Tinggal pilih aja ya targetnya ke arah mana. Tapi hati-hati kena suspensi. Kalau trennya masih posisi uptrend ya. Teman-teman jangan kaget ya bila mana kenaikan tinggi itu akan diiringi dengan penurunan yang tajam. Misalkan per hari ini turunnya sangat tajam sekali, harusnya teman-teman sudah tahu ya, harusnya sudah tahu dan tahu risikonya. Ketika beli emiten yang candlenya naiknya tinggi, kalau dia diiringi dengan penurunan yang tajam, harusnya teman-teman sudah mengetahuinya. Oke, turun segini akan saya terima. Jadi kan kalau kenaikan tajam, ada kan lagi kenaikan tajam lagi. Makanya teman-teman ya harus sadar akan hal itu. Oke teman-teman ya. Jadi untuk si GGRP ya, bandar forennya bagus. Siapa nih bandar forennya? Siapa bandar forennya? Kita cek untuk foren siapa. Wah, broker cek sama si AK teman-teman yang bisa mempermainkan harga. Nanti cek 15 menitan ya kalau mau scalping. Nah, 15 menitan masih potensi uptrend ya. Karena MA200 berada di atas. Kalau mau ngambil gimana? Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Biarkan masuk ke MA10-nya, nanti targetnya bisa di angka 364 ya. Situ targetnya sini. Atau di bawah dikit. Ya, cuman kalau scalping ya tentunya teman-teman kalau dikasih 1 sampai 2% udah cabut aja. Nanti kalau dikasih bonus contohnya ini masih kuat nih, masih naik gitu kan. Udah tahan aja nanti setelah teman-teman cukup udah take profit. Terus teman-teman jangan meninggalkan jejak. Artinya apa? Artinya teman-teman nggak boleh menyiapkan barang kalau teman-teman ingin scalping ya. Kalau pengen swing pendek, teman-teman ya sabar dulu, sabar dulu. Nanti biarkan masuk dulu ke masuk dulu. Karena posisi untuk day trade-nya masih posisinya dia itu untuk koreksian ya. Oke teman-teman, sementara sebetulnya informasinya bandar lokal keluar tapi foreign sudah mulai masuk. Adalah CCC sama si AK ya, broker yang suka memaaf harga teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadilah karena atau dengan gap lagi gitu kan, dia hobi pakai gap gitu ya. Oke teman-teman untuk GRPH GGRP GGRP kan benar kan, GGRP ya. Oke, posisi pun masih di bawah, teman bisa tekan sini targetnya nih angka 51, makanya banyak targetnya kan. Apalagi itu gap teman-teman ya, PR itu ya. BWPT sekarang. BWPT masih dari tengah ke bawah, sudah break ya di area 158 lagi sideways atas. BWPT. Ya lagi sideways atas, kita cek, saya terlihat yang saya lihat teman-teman ini bukan dari beritanya dulu gitu ya, BWPT karena
Saya pikir bagi saat makan mereka sangat membantu saya gitu ya. Dan kondisinya sudah ketahuan gitu kan. Ini 4 kali tembus nggak mau tembus, artinya dia ngambil tenaga yang baru gitu ya. Oke, tanda penurunan sudah mulai dibikin. Support 1 tick lagi. Support 1 tick lagi. Kalau supportnya dijebol, teman-teman, penurunnya akan lebih tajam lagi. Dia lagi berusaha untuk bikin support. Nah, bila mana supportnya ditembus, waspadalah. Dia bisa turun lagi sampai ke level 1138, 129, 120. Perhatikan bandar lokalnya lagi jualan dulu. Yang bagus itu ketika dia sudah mulai up, nah di sideways ikan itu biasanya di MA 220 lah. Jangan sampai lepas itu. Nanti kalau mau up tuh biasanya diambil lagi ya. Tapi perhatikan bandar forennya. Betul, bandar foren jualan, tapi sedikit. Jadi ngejual, ngambil lagi, ngejual lagi. Tapi kalau untuk bandar lokal, ketika dia ngambil dari tanggal 18 November, kalau diukur, barangnya tinggal sedikit. Beda halnya dengan foren. Dia sudah ngambil sejak tanggal jauh-jauh hari ya. 8 Oktober dia ngambil, tapi yang signifikan itu ketika di sini. Tanggal 11 November ngambil, terus ada buangan sedikit, ngambil lagi banyak, terus buangan sedikit. Artinya si barang lokal itu masih sorry, si barang foreign itu masih ada barangnya, ya. Jadi BWPT lagi berusaha untuk mencari support, ya, support berikutnya, tetapi kendalanya itu ngambil supportnya terlalu dalam atau ngambil tenaganya terlalu dalam. Jadi kalau dia 1 tick lagi jebol, teman-teman ya, 1 tick lagi jebol, cenderung waspada ya, dia sudah jebol support. Tapi kalau besok dipantulkan itu akan lebih baik. Kapan mulai ngambil lagi? Tunggu sampai betul-betul MA10 akan menuju ke atas. Karena posisinya pun sekarang lagi akan menuju ke level 204-an lah, teman-teman ya. Ini ya 204 di sini. Target sini. Dengan target 4 kali nggak mau ditembus ya. Nanti kalau sudah mulai tembus target yang terdekatnya maka mendekat banget 202. Oke, teman-teman ya. Nanti ada juga di angka 264. Bertahap. Nanti dikasih bonus ke angka 316. Itu bonusnya, teman-teman. Artinya di luar harga tengah ke atas. Padahal targetnya harga ke atas aja 270 cukup lah. Jadi kalau di atas ke atas itu bonus. Bless sekarang. Bless. 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 Bless dari Bro Yusuf ya. Muhammad Rizki. Bless SMDR. SMDR udah masuk belum? SMDR udah masuk ya. Kita cek SMDR. Ya sudah masuk teman-teman. Tinggal dibahas aja. Tapi saya bahas blessnya dulu ya. Udah lama kan blessnya nggak dibahas. Hanya blessnya udah lama teman nggak dibahas ya. Kita cek. Oh iya kan udah lama tuh kan udah lama temennya. Tanda kenaikan di bawah 1, 2, 3. Tapi ini dibawa turun kembali kan. Nah nggak apa-apa teman-teman ya. Karena prosesnya lagi tercapai. Biar sejarahnya ada. Bahwa MBTN pernah dibahas. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Perhatikan teman-teman ya. MA 200 masih berada di atas. Artinya apa? Artinya masih potensi ada penurunan itu berupa downtrend. Dia ngasih lagi tanda kenaikan 172. Yang kedua di mana yang terdekatnya di sini. Bila mana yang terdekatnya tidak mampu dilalui, maka cenderung akan turun. Tapi dia sudah ngasih tahu, ketika harga sini sudah mulai dilewati harga atasnya, maka dia ngasih tanda kenaikan lagi. Cuma dia koreksi dulu, masih bertahan di MA 10-nya. Artinya trennya masih terjadi. Ya, tren kenaikan. Tapi bukan uptrend. Kenapa? MA 200 masih berada di atas. Kecuali ya dia di break sampai level sini. Saya kasih tanggal. Nah, kalau sudah level sini saya pikir sudah mulai menghadap ke depan. Artinya sudah akan mulai, tapi masih belum stabil. Bagaimana stabilnya? Harus menghadap ke atas MA 200-nya. Ya, untuk sementara gitu dulu teman-teman ya, untuk si ini emiten kalau nggak salah emiten yang di downtrend kan DPS teman-teman. Oh iya, ini salah satu emiten yang di downtrend kan. Ayo targetnya sini nih. 308. Kenapa nggak saya ngasih tahu sini ya? Yang di down kan kita aja. Nah, gitu temannya kita tekankan lah. Intinya ke situ aja lah teman-teman. Jadi ini ada peluang ke harga atas. Makanya akan terus saya seret ini ya. Biar terus menemani teman. Nah, kita lihat peluangnya. Nah,
314. Nah, ini target utamanya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang apa sih katanya emiten apa sih yang didowntrendkan? Jadi ketika dia listing teman-teman ya, ketika dia listing itu emiten ini tidak terlalu tinggi di up, tapi langsung diturunkan, tapi belum sampai lagi ke level sininya. Kita cek ya. 314 ya, di mana 314? Ya, 314 tadi atas. Nah, kemarin siap ke sini, tempatnya tidak mau teman-teman. Nah, di sini ada si kepala merah. Nah, ini targetnya 314 untuk si belas ini. Di up sih di up teman-teman, di up satu kali dua kali, cuman tidak terlalu tinggi kalau saya teman-teman. Itu kan tidak terlalu tinggi, artinya masih ada peluang harga sini. Jadi setiap emiten yang diantrenkan silahkan. Teman-teman bisa ke level sini juga bisa nih. Nah, targetnya 3290 ya. Yang target utama yang saya pinginkan itu ke level sini baik tersentuh sama shadow ataupun sama body. Akan saya nyatakan selesai. Target utama ya. Kenapa target utama? Emiten di downtrend kan ya. Nanti tersentuh dengan shadow ataupun dengan body. Tapi teman-teman katanya terlalu tinggi sini aja. 3260 juga cukup, harusnya cukup sih kalau teman-teman merasa cukup gitu ya. Tapi saat ini lagi downtrend dulu ya, jadi sabar dulu ya. Kecuali yang tadi saya bilang itu dia ditembus 2 MA 200-nya, baru MA 200 sudah mulai bisa di ke arah ke atas, ke depan dikit, sedikit ke atas, maka akan terjadi kenaikan yang sangat lebih. Oke, dari harga targetnya. Posisi foreign masih ada di dalam, nih perhatikan masih di dalam, dia keluar terus ngambil lagi, dan terakhir masih ngambil 6 juta gitu, nggak terlalu besar sih foreign teman-teman, tapi lumayan lah. Yang lagi agresif itu si bandar lokal jualan terus ya, ada pengambilan hanya sedikit aja, turunin lagi, sedikit ngambil sedikit, turunin lagi ya. Ini masih belum bikin support juga, jadi kalau dia turun ke level sini ya supportnya, nanti kalau jatuh supportnya bisa ke level sini teman-teman, di angka 154 ya. Ini sudah dilalui belum sini teman-teman? Pas banget ya. Maksudnya dihilangkan sih support tone. Hilangkan aja. Kita cek lagi di sini, kita gedein dulu. Siapa tahu ada tanda penurunan. Ketahuan teman-teman. Gap nih. Nah, ini gap nih. 157 gap. Kenapa dibilang gap? Perhatikan di sini. Opennya sini. Opennya di sini nih. Ditaikin pakai shadow, turunin lagi kan ke harga asal. Tiba-tiba besoknya yang 15 berapa nih? 158 ya. Jadi tutup close-nya 157, tiba-tiba open gap up 158. Nah, ini menjadi tanda penurunan nantinya teman-teman. Sekaligus support, mungkin supportnya di level sini. Karena dibilang support sudah melewati MA 20 dan sudah baru balik lagi daripada MA 200 10-nya. Oke, teman-teman, sebentar gitu dulu ya. Jadi untuk si Blast emiten yang didowntrendkan suatu saat dia akan ke situ lagi. Cuma ya teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu aja. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar foreign masih ada di dalam, cuma bandar lokal doang belum mendukung. Kalau sudah ada dukungan daripada bandar lokal, saya pikir untuk uptrend akan terjadi ya. Ingat ketika ditembus MA 200-nya, walaupun sudah ditembus, bila mana MA 200 masih menuju ke bawah, belum ada kata stabil untuk uptrend. Malahan kalau masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Ada yang paling bawah ya, tanda penurunan 155, waspada di situ ya. Selagi dia tidak jebol MA 10 masih posisi baik-baik aja. Yang paling aman di mana? Yang paling aman itu dia menuju sini dulu. MA yang paling aman ya harga sekarang gitu. Masih nempel di MA 200 ya. Ya mungkin kalau dia sudah mulai jebol gitu ya 161 itu masih posisi aman, asal jangan dijebol. Tapi lebih bagus lagi dia taikin sebentar dia untuk bikin koreksi, habis koreksi baru situ akan diukur. Saya akan naik lagi enggak. Kalau sudah dia bikin support, nyentuh lagi MA 10-nya dan berjalan lagi di MA 10-nya udah jadi support. Tadi sudah memberikan sinyal saya tidak akan turun lagi ke harga terbawahnya. Nanti akan diuji lagi nih support yang di sini. Dia naik tinggi terus ada koreksi dan akan diuji lagi. Bila mana tidak sampai supportnya, cenderung dia akan naik kembali. Tapi kalau sudah mulai support 50-50, antara diturunin atau mantul kembali. Makanya harus misalnya satu tick di atasnya. Bila mana satu tick di atasnya masih bertahan di situ dan besoknya ada candle hijau, sudah dipastikan dia akan up kembali. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau sudah mulai diratain, sudah mulai 50-50 deh antara diturunkan atau dia bertahan untuk bisa up kembali. Oke teman-teman, untuk blast seperti itu ya, ini emiten yang dilontrenkan, cuman harus bersahabat dengan waktu, maka teman-teman akan istilahnya mencapai apa yang teman-teman inginkan. Smart Money berkumpul dengan bagus nih ya Smart Money-nya ya.
Oke teman-teman mungkin, itu dulu ya, ya mungkin nanti, materi-materi yang lain gitu ya, nanti akan kita bahas juga ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Ciao.